وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع المسلمين الأحياء شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku ayyataba yen to ngedoi sapa alim an daniil makasibi saking andaniil makasibi saking asore piro-piro penggawean. Pengupo jiwa itu ya pekerjaan. Warodia warodilatiha lan inone makasib tobaan saking arai watek, saking arai watek, artinya hendaknya seorang alim itu bentar. Assalamualaikum. Ya diantar aja nggak apa-apa, saja nanti malam berangkatnya. Yuk, iya bareng itu, bareng risalah. Ya wis, yuk. Assalamualaikum. Hendaknya seorang alim itu menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Hina dalam arti mungkin bisa jadi melanggar syariat ya. Kalau pekerjaan yang halal walaupun itu tergolong rendah itu tidak masalah. Ada guru itu yang nyambi jadi tukang ojek ya, tidak apa-apa ya. Ada kiai loh, ini bukan lagi ustadz ya, kiai. Jadi di Pasuruan itu ada seorang kiai punya pondok besar dulu itu kerjaannya dia tiap hari beliau ini ya ini mikul buah-buahan. Jadi mikul buah-buahan hasil kebunnya dipikul dibawa ke pasar, dia jual sendiri ya. Jadi ini tidak termasuk hina ini ya. Di Kediri itu ada kiai yang juga alim, bekerja di pasar sebagai tukang jahit, kiai. Nah, jadi itu bukan pekerjaan hina. Yang dimaksud dengan pekerjaan hina ini mungkin ya pekerjaan yang melanggar syariat. Misalnya orang alim merangkap jadi mucikari misalnya ya, jadi mucikari ya, atau punya warung yang menjual minuman keras misalnya. Nek kiai dodol duwe warung, duwe kok dodol kopi, ketan gak masalah. Tapi nek terus ono minuman keras dan sebagainya, nah ini termasuk dihindari, harus dihindari. Ya, jadi menghindar atau menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang hina, itu dalam arti hina ini karena tidak sesuai dengan syariat ya.
Di sini kan banyak juga guru-guru yang nyambi kan banyak. Ono guru sing makelaran ya. Jadi guru yang bergelar McLaren niku ono ya, jadi itu makelaran. Ono guru sing nyambi dodol iki, punya dagangan ini, punya toko, gak masalah. Ya. Nah, itu. Wa an makruhiha lan saking makruhe makasib. Ya. Adatan saking arah adate wasar'an lan syariati. Ya, jadi baik kalau tadi itu kan dari arah watak, ya, jadi itu watak. Juga dari arah syariat dan adat itu juga dihindari dari hal-hal yang makruh. Makruh. Apalagi yang haram ya. Kalau makruh saja kalau bisa dihindari, apalagi yang haram ya. Kal hijamati koyok nyantuk. Nyantuk itu apa? Bekam. Wattibagati lan nyamak kulit. Ini apa? Ini mungkin yang termasuk makruh itu ya kalau dikerjakan ya enggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Tapi anak guru yang keahliannya memang nyantuk, terus bagaimana? Ya sudah dilakukan aja. Artinya tidak dapat apa-apa, itu mungkin tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Wasorfi, ya, lan penukaran uang, penukaran uang ini makruh. Itu kalau penukaran uang nggak merugikan loh ya, itu saja makruh. Apalagi kalau penukaran uang merugikan, itu termasuk riba. Seperti yang kalau kita menjelang Idul Fitri itu ya, di pinggir-pinggir jalan itu ya, uang 1 juta cuman ditukar 900.000 ya, atau 950.000. Ini tidak boleh. Jadi harus diatur ya apa caranya supaya nggak haram. Jadi akadnya mungkin bisa dirubah. Misalnya katakanlah saya punya uang 1 juta, kemudian sampean punya uang 1 juta, sampean kebetulan profesinya sebagai penukar uang, money changer ya. Nah, kemudian tetap kita kasih foto, kemudian saya misalnya yang menukarkan, kemudian memberikan sampean 50.000 ini sebagai ongkos atau hadiah dari saya, sama-sama ridhonya gitu loh. Nah, itu boleh. Tapi kalau los-losan nggak ada akad, ya itu nggak boleh. Ya, jadi dikasihkan foto dulu, kemudian saya yang nukar, yang punya hajat, kemudian memberikan hadiah misalnya 50.000 sebagai ongkos, sebagai uang lelah dan sebagainya, itu boleh. Ya, selama ini kan nggak ada akad gitu. Ya, anggur dulu kadang-kadang eker-ekeran dhisik ya, meh gelut barang ya. Nah, jadi itu enggak boleh. Wasyiyagati lan kemasan wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Ya. Wasani asara utawi yang ke-12 iku ayyajatani bayanto ngedoi sapa alim mawadi al-tuhami ing panggonan penyono ala, ing panggonan penyono ala, jauhilah tempat-tempat yang kira-kira itu bisa menimbulkan prasangka buruk. Penyono ala itu prasangka buruk, suudzon ya. Wa in ba'udat senajan adoh apa ya mawadi.
Fala yaf'alu moko aja nglakoni sapa alim sayan ing swiji-wiji yatadhammanu kang mengandung apa sek naqsa muru'atin ing ngurangi muru'ah. Muru'ah itu harga diri. Ya, ini contohnya apa? Janganlah atau jauhilah seorang alim itu mendatangi tempat-tempat yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Ya. Dan juga jangan melakukan sesuatu yang bisa mengurangi harga diri. Kalau awake dhewe iki nggak punya kelebihan, misalnya orang alim ke kafe, ke diskotek misalnya, ya. Lah, ini adalah tempat yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Ya. Jadi kalau mendatangi diskotek misalnya, lah apa MRA iki kok teko nang diskotek ya, jadi misalnya akan menimbulkan prasangka buruk. Wis jelas kalau orang alim itu datang ke tempat-tempat seperti itu, ya, itu menimbulkan kesan yang tidak baik bagi orang yang kenal saja. Ya. Kecuali kalau koyok biyen ono jenenge Gusmi itu ya, Gusmi itu memang dakwahnya itu di tempat-tempat seperti itu. Bahkan kadang-kadang sering beliau itu minum anggur. Ya, dakwahnya di kalangan artis-artis, ya, orang-orang yang sobon itu dakwah beliau menemani minum. Nah, ternyata ketika ditanyakan, kok minum anggur, bagi orang yang nggak ngerti Gusmi memang minum anggur, tapi ketika ditanya, anggur ini ketika masuk ke mulut saya itu tawar, jadi sudah hilang alkoholnya, ya, karena beliau seorang wali, ya. Jadi meskipun minum banyak gak mabuk karena memang punya karomahnya itu. Nek sampean minum itu sak botol ae langsung geblak teler, ya. Nah, jadi beda kalau nggak punya kelebihan. Nah, jadi itu akan mengurangi muru'ah, melakukan sesuatu yang bisa menurunkan nyudoh, ya, harga diri, marwah, ya. Wayas tangkiro, wayus tangkaro gitu ya, wayus tangkaro, lan diingkari apa syai', ya, zahiran ing dalem zahire, zahiran ing dalem zahire, ya, sesuatu itu ya diingkari, sepakat semua bahwa itu adalah hal yang tidak baik, ya. Datang ke diskotek adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Tapi bagaimana kalau orang alim itu diundang mengadakan pengajian, lain lagi toh, ya, datang ke situ untuk melakukan pengajian. Nah, itu beda sudah. Ngaji itu di mana-mana sama, mau ngaji di masjid, ngaji di diskotek, ngaji di tempat-tempat prostitusi, itu ya sama sudah, pengajian sudah. Nah, bahkan prostitusi di Surabaya kayak Doli, ya, Kremil dan sebagainya itu kenapa kok sampai sekarang itu bisa ditutup total? Itu karena adanya pengajian itu. Salah satu kiainya itu namanya Kiai Khairon Su'eb, itu alumni Tebuireng. Jadi Doli yang dulu itu santrinya sampai 3.000 lebih, ya, ya, itu semua sekarang sudah alumni semua, ya, sudah mutakharrijin, mutakharrijat semua, ya, jadi sudah jadi alumni sampai sekarang habis ditutup.
Nah, ini luar biasa kalau ya. Nah kalau kiai tujuannya begitu gak apa-apa. Tapi gak cuma dolen, cuma suwat-suwit tok ae lapo kiai kok suwat-suwit nanggonean itu ya. Nah, jadi begitu. Ya. Wa ingkana senajan ono apa syai iku jaizan boleh atau jaiz batinan ing dalem batine, walaupun itu adalah sesuatu yang boleh secara batin ya. Fa innahu maqasune alim, fa innahu maqasune alim iku ya'ridu mentoaken menampakkan sapa alim nafsahu ing awak dheweke alim lituhmati maring penyono Allah, lituhmati maring penyono Allah, wa irdahu ya, lan wa irdahu lan rasa malune alim lil waqiati ya, maring dirasani ya. Jadi nek wong alim terus nang ngono wis jelas dirasani, wis diomong. Nah, ya diomong gak diomong apik, mesti diomong elek ya. Nah jadi itu ya karena kesalahan kita sendiri, kesalahan alim sendiri ya. Wa yuqiu lan nibaaken sapa alim annasa ing menungso fidzununi ing dalem pira-pira penyono al makruhati kang dimakruhaken, al makruhati kang dimakruhaken, wa taksimil waqiati lan dosane ngrasani. Akhirnya masyarakat yang ngrasani itu ya juga dosa sebab ulama atau alim yang ngawur itu mang loh ya, alim yang ngawur ya. Kita orang alim itu ya biasa sajalah, jadi nggak usah itu ya, jadi nggak usah sok tapi ya jangan kemudian karena biasa itu terus menjadi luar biasa gara-gara ngeluyur ke tempat-tempat yang terlarang, tempat-tempat maksiat itu mang. Nah, ya, kalau tempatnya tempat umum sih nggak apa-apa, misalnya ya contoh misalnya ke rekreasi ke pantai Kuta tapi di Bali ya. Jadi itu ya dulu di Pantai Kuta itu kan ya tempatnya turis-turis yang yang Masya Allah ya. Jadi itu ya jadi saya pertama kali ke Bali tahun 98 kan hanya cuma dengar, sebelum itu kan dengar cerita-cerita tok. Tapi waktu itu memang menyaksikan secara langsung betapa Allah menciptakan pemandangan yang sangat indah ya. Jadi itu. Jadi orang-orang kita itu ke sana sebenarnya bukan untuk menikmati pemandangan alam, tapi pemandangan hidup yang jauh lebih istimewa ya. Jadi itu ya. Itu luar biasa. Sekarang mungkin nggak lagi, dulu itu begitu karena di Bali itu ada Wali Pitu kalau tidak salah ya. Jadi kalau di Jawa itu ada Wali Songo, di Bali itu ada Wali Pitu. Jadi orang-orang kampung itu berziarah ke Bali ya, ziarah Wali Pitu. Nah, jadi ada makamnya Habib ini, pokoknya jumlahnya 7 orang, 7 wali di situ. Nah kalau ke Bali kan bukan hanya wisata kuburan saja, termasuk wisata pantai ya. Jadi mungkin ada pemandangan yang tidak mungkin ditemukan di kampungnya, itu bisa dilihat di sana ya. Jadi itu ya. Nah itu sering ya. Jadi kopian sarungan nang Pantai Kuta ambek ndelok sendakep enek turis dipijet itu ya, kayak ya kepingin mijet juga dia ya. Jadi itu ya. Nah, kalau begitu ya susah ini ya. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak seperti dulu. Zaman 98 itu
restricted area, memang ada daerah terlarang karena di situ memang khusus untuk turis yang nggak punya baju ya, jadi itu ya, jadi nggak boleh orang sana. Pemane sekolah aliyah ini tambah gak oleh ya, jadi itu. Nah jadi menampakkan dirasani kumang, ya kudu siap dirasani. Tapi karena kelakuan kita sendiri. Fa'in ittafaqo, moko lamun ketepatan ya, nyocoki itu ya ketepatan, apa syai'un suci-wici min dalika saking mengkono-mengkono syai' li hajatin krana hajat au nahwiha utawa sepadane hajat, akhbaro moko ngabari ya, memberitahu sapa alim man ing wong syahadahu kang ningali sapa man ing alim ya, bihukmihi kelawan hukumi syai' ya, wa bi udrihi lan kelawan alasane alim, wa maksudihi lan maksudi alim. Artinya kalau orang alim tersebut misalnya konangan keluar dari diskotek misalnya ya, konangan keluar dari diskotek, ada orang yang kenal yang melihat ya, yang melihat, maka orang alim itu harus menjelaskan ya, menceritakan kenapa dia sampai ada di diskotek ya. Jadi ono tanggane sing ngeruh, lho Pak, kok sampean ten mriki? Wah, orang alim ini harus menjelaskan. Oh nggih, niki wau kula madosi anak kula, misalnya ngono alasane ya, kula pun madosi teng mriku mboten ketemu, baik ini sinten ngertos ten diskotek misalnya begitu ya. Pokoknya harus menjelaskan mengapa dia ada sampai di situ ya, alasannya apa, maksudnya apa ya. Nah jadi harus tahu ya, harus diceritakan. Lho Pak, sampean kok mlebet ngriki? Nggih, lah kula mboten ngerti niki kula kinten toko roti ya, tulisane diskotek. Kula kinten toko roti, manjane wong desa. Lah niki enten tulisane open niku kula kinten roti, ngopen roti. Mboten Pak, open iki artine buka. Ngono kan niku juga ngerti bahasa Inggris ya. Dikira open iku toko roti, begitu dibuka lho isine kok arek wedok-wedok ngene-ngene tok. Ah jadi itu ya. Nah, pokoknya diceritakan alasannya kenapa dia sampai di situ gitu ya. Kailayak sama supaya ora dosa ya, bisa babihi kelawan sebabe alim, supaya ora dosa sapa man bisa babihi kelawan sebabe alim, au yang pira utawa melayu sapa man anhu saking alim, fala yantafi'u moko ora ngalap manfaat sapa man bi ilmihi kelawan ilmune alim, waliyastafida lan supaya ngalap faedah sapa al jahil wong bodoh bihi kelawan alim. Jadi harus dijelaskan jelas bahwa dia memang tidak punya niat buruk, tidak punya niat tidak baik. Jangan sampai karena orang tahu, wah ini kok sobone diskotek misalnya, kemudian orang akhirnya menjauh darinya karena menganggap dia orang buruk ya. Jadi harus, kalau perlu harus klarifikasi, tabayun ya, ya jadi seperti itu. Walidalan krono mengkono kailayak sama kola dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulaini maring wong lanang loro, ra'yahu kang ningali sapa rajulaini ing Kanjeng Nabi, yatahaddasa hale
ngomong ya sapa nabi ma'a Sofiyata sartane Sofiyah summa ajaza ya, nuling liwati sapa rajulaini ala rislikuma ya ing atase alon-alon sira kabeh innaha stune Sofiyah iku Sofiyatu bintu Huyayyin iku Sofiyah bintu Huyayyin. Jadi satu ketika ada dua orang laki-laki yang menyaksikan Kanjeng Nabi berbicara dengan Sofiyah. Ya, mungkin laki-laki ini gak ngerti sopo Sofiyah. Dah khawatir nanti wong loro iki nyebar gosip, maka Kanjeng Nabi pun mengingatkan hati-hati, ini Sofiyah binti Huyayyin ya. Summa qala nuli dawuh sapa Nabi innas syaitana stune setan iku yajri mlaku sapa setan min ibni Adam saking anak putune Adam majrad dami ing nggon mlakune darah, nggon mlakune getih, artinya tempat mengalirnya darah. Jadi setan itu lembut. Kita kalau digoda setan, dibujuk setan itu gak terasa. Kalau setan itu misalnya ngejak kayak menungso ya, menungso kan karuan ya. Jadi kalau ngajak maksiat itu langsung kita terasa, tapi setan itu gak terasa kalau ngajak elek itu. Setan kan hanya yuwaswisu fi sudurin nas, menanamkan rasa was-was di hati manusia. Jadi kita gak terasa kalau diganggu setan, itu gak terasa ya. Fakhiftu maka wedi ingsun, fakhiftu maka wedi ingsun ayak difa ing yen to nibaaken sapa setan fi qulubikuma ing dalem pira-pira ati sira loro sayan ing suci-wici fatuhlika maka sebab rusak sira. Aku takut, kata Kanjeng Nabi kepada dua orang laki-laki, aku takut setan itu memasukkan sesuatu ke dalam hatimu sehingga akhirnya hatimu atau kamu itu menjadi rusak ya. Jadi ini berawal dari penyonolo, berasal dari suudzon. Wajah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya. Makanya kalau kita lihat siapa saja itu hendaknya husnudzon, jangan sampai suudzon. Walaupun itu seorang pengemis sekalipun, jangan disuudzon. Ada seorang ulama, satu ketika dia keluar dari masjid, ya, kemudian dia melihat melihat ada seorang pengemis, ya, meminta-minta. Maka ulama ini ngerasani di dalam hatinya itu. Ki wong cek enom kok jaluk-jaluk meminta-minta. Malamnya ulama ini mimpi apa istilahnya, dia mimpi melihat pengemis itu seolah-olah sedang di kerupung ya, di mangani daging ya, dia orang yang makan daging seperti orang bancaan itu. Nah kebetulan yang itu ternyata pengemis yang dirasani tadi ya. Akhirnya keesokan harinya minta maaf kepada pengemis itu ya. Jadi ternyata pengemis ini bukan sembarang pengemis, bukan pengemis biasa ya. Dia seorang aulia ya, luar biasa. Ada lagi yang Sultan Al-Fatih ya. Suatu ketika dia Sultan ini
menemukan ada ketika sedang berjalan diiringi pengawalnya itu ada mayat yang tergeletak di jalan. Ya. Ya. Ternyata banyak orang berlalu lalang di situ, tidak sedikit pun menangani mayat yang tergeletak itu. Ya. Ketika ditanya, Pak, ini orang meninggal, orang mati kok enggak sampean bantu ini, ayo ditangani. Apa kata penduduk yang dia orang fasik, dia ahli zina, dia ahli mabuk, kami tidak mau menangani. Akhirnya oleh sultan ditangani sendiri dengan dibawa, ini rumahnya mana, hanya dibawa ke rumahnya. Jadi istrinya menceritakan, ini suami saya, ya, dia sudah saya ingatkan, Pak, Mbok jangan tiap hari keluar. Jadi suaminya ini ternyata setiap hari itu ke tempat prostitusi, bukan untuk berzina, tapi dia selalu membawa uang. Jadi dia bagi-bagikan uang itu kepada pelacur-pelacur yang ada di situ. Sudah, kamu tak kasih uang, nggak usah praktek. Kamu tak kasih uang, kamu nggak usah praktek. Kamu di samping itu laki-laki ini juga kemudian ke tempat penjualan minuman keras. Dia borong minuman keras yang dijual di situ, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia pecahkan itu botol-botol minuman keras, dibuang isinya. Setiap hari pekerjaannya itu. Orang tidak tahu, iya kan? Orang tidak tahu karena tahunya dia setiap hari sobo, doli, tempat pelacuran, dan tiap hari dia selalu bawa minuman keras, borong minuman keras. Ternyata ini adalah wali juga. Ya, akhirnya ketika masih hidup laki-laki ini pernah berseru, Bu, kamu nggak usah khawatir. Kalaupun nanti misalnya jenazah saya, kalau saya mati tidak ada yang nangani, yakinlah bahwa nanti yang menyolati saya dia adalah sultan negeri ini. Hanya sultan ngomong, apa yang diucapkan suamimu benar, dan akulah sultan negeri ini. Jadi ojo husnudzon, nenek wong gawa botole minuman keras terus kita suudon, mabuk, belum tentu. Ya, siapa tahu yang ada di dalam botol minuman yang tulisannya minuman keras itu bukan minuman keras. Soperro banyu putih. Iya kan, wong saiki tulisannya mundai isine rengginang iso ya, jadi ya. Iya kan? Nah, makanya jangan husnudzon ya. Semakola wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.